Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Diberitahukan pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah mengalah kepada sekutu. Hah, Jepang kalah. Aku harus segera memberitahu mereka. Sultan Syahrir mendatangi para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Tadi aku dengar sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera mengproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali, Bung. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17 Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang memberitakan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi back of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Bagaimana kalau kita membagi tugas? Hoirul dan Wikana, kalian segera berangkat ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk segera merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Kami ingin bertemu dengan Soekarno. Adakah Soekarno? Silakan. Ada keperluan apa saudara datang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Batang leherku, seret tahu ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Sabar semua. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang tak kembali berkuasa di negeri ini. Jika diri saudara tidak percaya dengan apa yang saya katakan dan merasa diri saudara telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Tidak perlu menunggu janji Jepang. Tidak perlu menunggu janji manis itu. Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sutinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu menghadapi armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang tangguh selama ini. Inilah yang kita tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak benar kembali berkuasa di
masalah kemerdekaan bisa dibicarakan lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nantinya semuanya berantakan? Baiklah, kalau begitu kami semua setuju, Bu. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Waalaikumsalam. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan kembali dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Biarkan saya saja. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksudnya? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Subarjo pukul 8 pagi. Hei, apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda berusaha bantu itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, saya akan menunjukkannya ke Rengas Dengklok. Hei, nak, kemari. Maaf saya Pak. Tolong antar kami ke Rengas Dengklok. Baik kalau begitu naiklah. Mr. Subarjo naik ke mobil beserta Wikana dan Sudiro, kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah sudah kami katakan kepada kalian semua mengenai hal kemerdekaan masih akan dibicarakan kembali dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu lembaga bentukan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih butuh bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Sampai kapan kita harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus merdeka sekarang demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di negara mereka sendiri. Mereka pernah bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Mari Bung, ikut saya. Singgih membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perjuangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang perlu memanfaatkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Lantas, akankah kita bisa? Akankah ini semua mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang.
Rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita akan menyerahkan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas sekarang. Apalagi kita akan membicarakan rencana proklamasi. Aku punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ide yang sangat bagus. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana Maeda, perumusan teks proklamasi. Oyasumi nasai, dositano. Oyasumi. Konya waktu wa mewaku ka okasi arumas. Ashite kona waktu kurosa hanase obasu ka hitoru desu. それは本題でしょうか。その場合は中にヘッドソてください。このスワーキとても嬉しく思います。必要なスペースはご利用してください。先には休むよ。ありがとうございます。Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Oh benar nak, bagaimana ini?
Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang pada hari ini? Seperti Amerika pada saat menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani cukup 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Saya setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti, tolong kau ketik teks ini. Jagalah teks ini baik-baik. Dengan segera mengetik teks tersebut, Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Bagaimana rasanya, Pak? Alhamdulillah Bu, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah mengusahakannya. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya, ide bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baik Bu. Saat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal dari kejayaan bangsa ini. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Ya. Baik kalian, sini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun lamanya kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata dan berkata, inilah saatnya bagi kita
untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera merah putih. Sang Merah Putih, hormat, gerak. Merdeka! Merdeka! Merdeka!